Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan juga semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini saya menghadirkan di studio channel YouTube Tibean ya. Saya menghadirkan seorang ustadz yang akan menjelaskan atau ya akan podcast atau tanya jawab dengan saya di studio ini seputaran dengan bedanya ketika sebelum ya ini di Gorontalo ya, mungkin di daerah lain bisa juga ada, bisa juga tidak ya. Jadi sebelum kita azan Isya di bulan suci Ramadan, itu ada doa-doa yang dilantunkan. Ada doa-doa yang dilantunkan yang biasa itu kalau di Gorontalo dikenal dengan najati. Nah, sejak saya kecil, saya tidak tahu apa maksud dari doa-doa ini dan kenapa dia beda. Ketika di bulan suci Ramadan ada, di bulan-bulan lainnya tidak ada. Nah, oleh karena itu saya menyerahkan sepenuhnya sama Pak Ustadz. Kira-kira seperti apa itu, sekaligus Pak Ustadz memperkenalkan dirinya. Oke, kita lihat sama-sama penontonnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahabat ya, Tibean yang dirahmati Allah, nama saya Husain Rahim. 6 hari-hari Pak Husain. Sebelum lanjut Pak Ustadz, selama ini aktivitas Pak Ustadz? Saya selama ini aktivitasnya itu aktif di salah satu yayasan Gorontalo. Yeah. Yayasan tapi mengambil bagian usaha, unit usaha. Supaya mandiri dari segi pembiayaan. Ya. Misinya begitu. Oke, silakan Pak Ustadz. Tentang yang tadi itu Pak Ustadz. Ya. Apa sih sebenarnya itu najati? Jadi sebenarnya najati itu dari bahasa Arab, Pak. Jadi artinya adalah munajat atau doa. Ya, doa. Itu doa ya, atau doa. Permohonan. Jadi kan Gorontalo itu kental dengan tradisi yang berbau lisan ya, tradisi lisan. Saya kadang-kadang kita hampir jarang menemukan tentang literasi Gorontalo itu kurang. Tapi ya, bukti tertulisnya yang jarang ya. Ya, termasuk sejarah-sejarah itu ya Pak Ustadz. Termasuk pesan-pesan nasihat itu jarang. Makanya kadang direkam dalam bentuk fiil atau perbuatan. Jadi sebenarnya pesan itu bisa tersampai ke generasi selanjutnya. Nah, makanya termasuk di Najati ini karena ingin menyampaikan pesan tentang doa, kemudian permohonan keutamaan Ramadan, baik itu kekuasaan Allah, akhirat dan sebagainya, maka dilakukan di dalam ibadah itu dirangkaikan, disisipkan di situ. Jadi seperti itu. Jadi itu ada pesan sebenarnya di situ. Itu bunyinya seperti apa itu Pak Ustadz? Najati itu. Najati itu kalau biasanya kan doa-doa itu kan ada dua ya, ada dari ada doa yang dari para ulama, kemudian ada doa dari hadis-hadis Rasulullah. Tapi kalau ini doa memang murni adalah semuanya ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu ya. Semuanya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Itu bunyinya seperti apa Pak Ustadz? Kira-kira Pak Ustadz? Di awalnya itu seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Itu artinya. Jadi artinya kurang lebih inna sesungguhnya. Di antara penciptaan di khalqis samawati wal ard, di antara penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan di antara pergantian malam dan siang.
terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang kemudian dan orang-orang yang mengingat Allah, ya, allazina yazkurunallah, berzikir, ya, baik dia berdiri, duduk atau berbaring. Kemudian dia bertanya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia bertanya ketika dia memperhatikan langit dan bumi tadi, apakah engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia? Iya, Jadi ada proses berpikir di situ. Jadi di situ itu sebenarnya ajakan untuk berpikir ya Pak Ustadz. Jadi ketika kekuasaan Allah. Ya. Nah sekarang Pak Ustadz, kenapa lantunan ayat-ayat suci itu adanya di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan lain tidak ada Pak Ustadz? Jadi di ayat ini, ayat yang pertama itu sebenarnya itu membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sebenarnya najati ini kan mungkin tadi Pak tanya kenapa nanti di bulan Ramadan ya. Sebenarnya kan kalau kita mengembalikan posisi doa itu kita diwajibkan berdoa, mohon kepada Allah. Kalau tidak berdoa dianggap orang yang sombong. Ya. Tapi doa itu umum saja. Di bulan Ramadan boleh, di luar bulan suci Ramadan bisa. Tetapi kemudian karena bulan Ramadan sesuatu hal yang istimewa, maka tentu saja doa yang najati tadi itu suatu hal yang istimewa, Pak. Jadi dan apalagi di situ menyinggung masalah qiyamul lail, yaitu di luar Ramadan saja itu dianggap sebagai sesuatu keistimewaan, apalagi di bulan suci Ramadan ada mengandung pesan motivasi di situ. Iya. Cuman secara pengamalan kita mengembalikan posisi itu kepada sesuatu hal yang mubah saja, artinya dibolehkan, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Yang perlu kita perhatikan kan jangan sampai kita mewajibkan itu. Iya, betul. Sehingga kalau tidak berdoa dianggap tidak boleh, kan berdosa, padahal ini yang harus kemudian kita jaga, ada batasnya dalam mengamalkan itu. Jadi batasnya sebatas boleh, kalau misalnya tidak mengamalkan juga tidak jadi masalah. Kalau tidak dilaksanakan, tidak jadi sholat isya, tarawih, jadi masalah nanti. Nah itu. Tapi harus ada batasnya di situ. Ya, jadi itu penonton, sebenarnya yang najati itu tidak diharuskan juga ya, karena itu tidak masuk di dalam sahnya sholat kita. Ya. Seperti misalnya begini. Sering saya ketemu dengan mungkin sufi ya, atau yang paham dengan Islam yang ada di Gorontalo, itu sering penonton sebelum niat, jadi tidak akan mempengaruhi sholatnya, karena sholat itu dimulai dari niat sampai dengan salam. Tapi sebelum itu mereka menyampaikan juga kira-kira seperti ini penonton, ilahi anta maksudi waridaka madlubi dini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini sering diucapkan dulu sebelum mereka berniat. Saya artikan seperti ini penonton. Jadi sebenarnya ini punya nilai tambah ketika kita melakukan ibadah. Jadi seperti najati tadi, yang artinya seperti ini yang saya ucapkan tadi. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah yang aku tuju. Waridaka madlubi, dan ridamu yang aku harapkan. Dini mahabbataka, berikanlah kepadaku kecintaanmu. Wa ma'rifataka, dan pengenalan tentang zatmu. Jadi jadi demikian penonton, singkat perbincangan saya dengan Pak Ustadz ya. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua tentang apa sih najati. Jadi sesuatu yang didahulukan sebelum azan, yang sesungguhnya itu tidak harus mengurangi atau apa begitu ya. Ada itu atau tidak ada, tetap sah. Sholat kita sah, tetapi alangkah baiknya ada doa-doa seperti itu. Oke penonton, demikian dulu bincang saya dengan Pak Ustadz Husain Rahim ya. Insya Allah ini punya berkah, punya manfaat untuk kita semua. Dan jika
video ini bermanfaat untuk kita semua dan baik menurut Anda, silakan Anda bagikan. Karena sesungguhnya ketika Anda membagikan itu, atau misalnya Pak Ustadz mendapatkan pahala dengan apa yang disampaikan tadi, dan Anda bagikan, maka Anda akan mendapatkan pahala sama dengan yang didapatkan oleh Pak Ustadz. Selalu begitu ya Pak Ustadz? Insyaallah. Oke, demikianlah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.